Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di minggu ketiga bulan Desember. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di bulan Desember, gereja-gerejamu dimanapun berada yang merayakan memperingati Natal, kelahiran Yesus. Berikan kami makna, kebenaran, Engkau nyatakan ya Bapa. Lewat firman Tuhan yang disampaikan, sungguh-sungguh membawa umat-Mu hanya kepada Engkau saja. Pribadi yang hidup, pribadi yang utama dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Roh Kudus berbicara lewat firman Tuhan yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Desember, di mana merayakan Natal, bukan masalah tanggalnya, tapi kita mau memberitakan kepada dunia bahwa Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita telah lahir 2000 tahun yang lalu. Jadi dalam musim Natal ini kita akan sampaikan bahwa kasih Tuhan buat setiap orang. Tapi tidak semua orang yang mau menerimanya. Tapi berbahagialah orang yang mendengar kabar Injil dan diselamatkan. Yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam musim Natal ini memperingati Natal, kita bukan berfokus kepada makanan, kepada dekorasi, kepada hal-hal yang lahiriah. Tapi biarlah kita berfokus kepada Sang Pribadi, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir. Di seri khotbah bulan Desember dengan seri khotbah first, yang artinya utama, yang diutamakan, yang didahulukan, yang pertama, yang menjadi pokok. Dan ini menjadi bagian dalam perjalanan iman kita untuk kembali lagi apa alasan kita hidup. Yang terutama dalam hidup ini. Apa yang menjadi yang utama, yang harus kita utamakan, dahulukan di dalam kehidupan kita. Di dalam minggu pertama, first things first, utamakanlah yang menjadi utama. Dalam kehidupan kita sementara di bumi ini, kita harus sadar ada namanya kekalan yang menanti kita. Apabila kita sungguh-sungguh percaya pada Yesus, kita tunjukkan dari sikap perbuatan kita dalam perjalanan iman kita bahwa kita sungguh-sungguh adalah pengikut Yesus. Kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. First things first, utamakanlah yang menjadi utama. Minggu yang kedua kita belajar bahwa first love, kasih mula-mula yang Tuhan ingin supaya kita kembali mengasihi Tuhan, mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Dan kita tidak hidup sendiri karena Tuhan tempatkan kita di dalam keluarga, komunitas, lingkungan yang ada, kota, bangsa, dan pulau di mana kita berada. Hendaklah kita menjadi garam, menjadi terang bagi sekitar kita, dan membawa kasih dari Tuhan kepada sesama kita. Allah yang tidak kita melihat secara kasat mata, namun Dia ada, Dia hadir di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita juga yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pancarkan kasih itu dari perbuatan dan perkataan, pikiran, dan semua karya-karya kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di minggu yang ketiga di bulan Desember ini, judul suara pembalan, Jesus the Firstborn. Jesus the Firstborn artinya Yesus yang sulung. Kita sadari bahwa yang sulung, dia yang dimana sebuah keluarga adalah anak yang pertama, yang adalah juga kesulungan yang sangat penting dalam budaya Yahudi, dan kita sadari hak kesulungan tersebut yang sudah Tuhan nyatakan kepada, contoh adalah Esau dan Yakub. Mereka adalah kembar, tapi yang lahir duluan adalah Esau. Namun Esau tidak menghargai kesulungan yang ada, dan dia menjual kesulungannya karena sebuah semangkok kacang merah. Tapi Tuhan mau ingatkan pada kita, kesulungan yang Tuhan berikan, iman di dalam Yesus Kristus, bukan hanya secara lahiriah, tapi kita sudah menjadi anak Tuhan. Apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita, jangan kita sia-siakan. Firstborn yang sulung dari antara yang ada, saudara-saudara dan semua kita saudara-saudara di dalam Tuhan.
Yesus dialah yang sulung di antara semua saudara-saudaranya, semua ciptanya ada. Dia yang sulung. Kita sadari bahwa keutamaan Kristus harus menjadi bagian utama dalam hidup kita. Dalam kita memperingati Natal, dalam kita beraktivitas, berkeluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, selalu kita ingat Kristus, He's the center, Dia segalanya dalam segalanya. Dialah yang sulung, the firstborn. Keutamaan Kristus kita baca di Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 15. Ia, Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, invisible, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus adalah gambar Allah. Allah menjelma sebagai manusia, datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dia memberikan teladan contoh bagi kehidupan manusia. Bagaimana ia hidup sungguh-sungguh bergantung pada Bapa di surga. Dia sendiri adalah Allah. Dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang anak manusia. Dari kecil, dari bayi yang lahir sampai dewasa. Bahkan dia mati di kayu salib menggenapi rencana Tuhan dalam hidup umat manusia supaya diselamatkan. Karena dengan tubuh dan darah Yesus, dengan pengorbanan karya Kristus saja, baru manusia dapat diampuni, dosanya ditebus oleh darah Yesus. Kita lihat ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kita melihat bahwa dalam perjalanan proses iman orang percaya, apakah Kristus yang kita tidak lihat, namun Dia ada bersama kita. Allah yang tidak kita lihat, yang kita sembah, yaitu sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita baca di ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pemerintahannya, kekuasaannya tak ada bandingannya. Dia yang memerintah, Dia adalah Allah yang kekal, Raja mulia. Dia yang memerintah untuk selama-lamanya. Untuk itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kerajaan, Dialah sang raja. Raja di atas segala raja. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Biarlah di dalam momen Natal ini semakin kita sungguh-sungguh mengizinkan pemerintahnya ada di dalam hidup kita. Kerajaannya mendomin, berkuasa, berdaulat dalam kehidupan kita. Penundukan diri kita kepada kebenaran. Damai sejahteranya, sukacitanya mengalir dalam hidup kita. Tidak bergantung kepada keadaan situasi, ekonomi, kesehatan, apapun yang terjadi sekeliling kita. Kerajaannya ada di antara kita. Hendaklah kita bertobat sungguh-sungguh, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita sadari bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Manusia tidak ada hal kemuliaan yang dapat kita peroleh, tapi kita ingat segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, kemuliaan untuk selama-lamanya. Tatapan kita, pendengaran kita, perbuatan kita, semua yang dihasilkan, biarlah memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 17. Ia, yaitu Yesus, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Keutamaan Kristus tidak bisa digantikan oleh apapun. Untuk itu, kekosongan dari hidup manusia, hanya Yesus yang dapat memenuhi. Hanya Yesus yang dapat mengisi kekosongan dari manusia. Manusia mencari penghiburan di dunia dan sementara. Mencari kekuatan dari hal-hal lahiriah, harta maupun juga kedudukan, prestasi, semua itu sementara. Yang kekal adalah Kristus,
Allah yang kekal tinggal di dalam kita, berkarya oleh Roh Kudus, membawa kita kepada seluruh kebenaran firman, sehingga kita mempunyai pemahaman yang sehat, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, Yesus. Ialah yang sulung, the firstborn. Jesus the firstborn, ia yang sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga, kuasa maut tidak mempunyai sengat lagi. Hai maut, di mana sengatmu? Tuhan telah memberikan kemenangan oleh Yesus yang mati di kayu salib. Kita yang turut mati dan dikuburkan bersama Yesus memperoleh kuasa kebangkitan itu, sehingga yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dari setiap kehidupan kita, Roh Kudus yang mengkoreksi, mendidik, mengajar, dan bahkan menasihati kita. Mungkin teguran yang keras di penutupan tahun ini, jangan kita remehkan didikan Tuhan. Kita perhatikan sungguh-sungguh didikan Tuhan, sehingga masuki tahun 2023, kita sungguh-sungguh mengalami transformasi, perubahan, mengalami terobosan-terobosan. Apapun prediksi dari manusia, semuanya yang diucapkan, tidak ada yang jauh lebih berharga daripada apa perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan pasti jadi. Apa yang Dia firmankan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, sebab Ia tidak pernah berdusta. Yesus janjinya ya dan amin. Begitu banyak janji-janji yang ada di dalam Alkitab, itulah yang kita ucapkan, kita hidupi, kita imankan, kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan yang kita terima. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 ini. Bila kita sungguh-sungguh memberikan hati sepenuhnya keutamaan Kristus, Jesus the firstborn, yang tinggal berkarya di dalam hidup kita. Ia yang sulung. Ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. The fullness of God hanya ditemukan di dalam Kristus. Seperti tadi dikatakan, prestasi, bahkan semua pelayanan kita, kalau bukan Kristus menjadi nampak dan utama, maka pelayanan tersebut pelayanan sementara dan pelayanan yang daging ataupun pelayanan yang bersifat keduniawian karena tidak berpusat pada Kristus. Sekali lagi, berpusat pada Kristus dalam setiap perayaan Natal kita, di dalam kehidupan kita, selalu tinggikan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Jesus the firstborn. Dia yang utama, Dia yang sulung, Dialah yang berkarya dalam hidup setiap umat manusia. Di ayat 20, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Hidup di dalam dunia sementara, hendaklah kita jauhi dari pertengkaran, dari perkelahian, adu mulut maupun perdebatan, hal-hal yang membuat cekcok dari hati, pikiran, ucapan. Jauhkan semua itu. Biarlah damai dari Allah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Pelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kita jaga hati, jaga mulut, jaga pendengaran, pikiran sehat, dan tangan terangkat. Tangan yang kudus, kaki yang melangkah mencari jiwa, membawa kabar baik, dan hati nurani yang dikuduskan oleh darah Yesus. Darah Yesus, darah yang sangat amat mahal, tak ternilai, menyucikan kita, memperdamaikan kita dengan Allah yang kudus. Manusia berdosa dengan Allah yang kudus tidak dapat bertemu. Tapi oleh darah Yesus, dosa kita diampuni, kita diangkat dan dipulihkan. Diangkat menjadi anak-anak Allah. Bela perdamaian ini kita bawa dimanapun kita berada. Kita membawa damai dari Kristus di dalam setiap rumah tangga, keluarga kita, maupun persahabatan dan tempat kita bekerja dan melayani. Ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya,
dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Setiap perbuatan yang jahat itu muncul dari hati yang tidak benar, pikiran yang keliru, itu lahir dari seperti itu. Dan itu semua memusuhi Allah. Namun kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sadar kita bukan musuhnya Tuhan. Kita mau menjadi sahabatnya Tuhan. Kita mau dengar-dengaran apa perkataan Tuhan. Dalam hati maupun dalam pikiran. Sebab Yesus dia yang sulung. He is the firstborn. Sekarang ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kedatangan Yesus segera datang. Kita tidak tahu kapan, tapi kita harus senantiasa siap sedia, berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga. Tetaplah berdoa dan kita mawas diri dalam setiap yang kehidupan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita harus berani untuk tanggalkan. Kita hidup kudus, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam setiap rencananya. Karena oleh kematiannya, dia menempatkan kita, dia supaya kita kudus, tak bercacat, dan tak bercacat di hadapannya, tak bercela. Inilah kerinduan setiap umat manusia akan kedatangan Yesus. Mendapatkan mempelai wanita dalam kondisi yang siap, maupun kita membawa buli-buli, membawa minyak, membawa pelita dengan diisi dengan minyak, yaitu hidup kita senantiasa bergaul dengan Roh Kudus yang membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Di ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Kita lihat bahwa Rasul Paulus memberi nasihat pada jemaat yang ada di Kolose pada zaman tersebut, dan diaplikasikan dalam hidup kita di zaman modern seperti ini, supaya kita tetap tekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Kita sadari ada orang-orang yang dahulunya pengikut Yesus, namun karena di dalam imannya tidak teguh, tidak maupun juga bergoncang dan bergeser dari pengharapan akan Injil, maka dia juga meninggalkan imannya. Dan sangat sedih sekali karena orang yang tidak setia, yang murtad, yang tinggalkan Tuhan, maka kehidupannya tidak ada jaminan hidup kekal. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Biarlah kita, iman kita berdiri di atas firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, Roh Kudus menuntun, mengurapi, dan memberkati kita. Inilah hati Rasul Paulus yang telah menjadi pelayan Tuhan, membawa umat di Kolose, mengarahkan pada Kristus, in Christ alone, hanya di dalam Kristus, Yesus Kristus. Dia yang memberikan kita semangat yang baru, beri kekuatan yang baru, dan dia juga yang memberikan pendamaian dan pemulihan dalam hidup kita. Jadi yang sulung, the firstborn, Jesus, Yesus, dia yang mengasihi kita dan melepaskan kita dari belenggu dosa oleh darah Yesus. Saudara terkasih, kita baca Wahyu pasal 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi dialah yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Sungguh bersukacitalah, 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 karena dosa kita sudah diampuni, kita hidup lahir baru, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kasih-Nya, hidup dalam kasih buat sesama kita. Kita sadari Yesus, dia yang utama, dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan pemerintahnya nyata dalam kehidupan kita, melepaskan kita dari belenggu dosa apapun. Tidak ada dosa kecil, dosa besar. Dosa adalah dosa. Mari biarlah kita datang pada Dia, mengakui kesalahan kita
kita mau bertobat, tinggalkan semua beban kita, serahkan hidup kita mengiring Yesus. Biarlah kita renew komitmen, membaharui komitmen kita di tahun 2022 ini, masuki tahun 2023. Yang kurang dari 2 minggu, kita akan mengakhiri tahun 22. Mari kita buka di Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita berkaitan adalah saudara Yesus. Yesus yang sulung, kita adalah pengikutnya. Kita disebut anak-anak Allah. Kita adalah ciptaannya, miliknya, kepunyaannya. Dan Yesus telah membuka tabir, bait suci terbelah 2. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kehidupan. Jadi kita sadari bahwa kita sudah dikasih sebelum dunia dijadikan. Sebelum semua yang kita tahu, Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Mereka juga ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bahwa anaknya itu Yesus yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Ya, saudara terkasih secara fisik, kita mungkin bukan anak sulung secara urutan. Namun di dalam Kristus, firstborn, sulung, anak yang sulung. Biar kita ingat bahwa Tuhan sudah selamatkan kita. Mungkin kita satu-satunya di antara keluarga besar kita yang adalah orang percaya. Pergunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada untuk memberitakan kabar baik, menjangkau banyak jiwa kepada Kristus. Sekarang kita juga akan lihat sebagai penutup, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Selalu kita selama masih di muka bumi, tapi kita harus berpikirkan tentang kekekalan. Surga, yaitu bersama Yesus. Dalam perjalanan ini juga ada namanya goncangan-goncangan. Di ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dalam goncangan izinkan Tuhan memproses, membersihkan dari tutur kata, perbuatan, pikiran kita, maupun hal-hal yang tersembunyi. Tuhan singkapkan sehingga hati kita tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Kehidupan kita menjadi berkat buat sesama kita. Goncangan itu pasti akan datang. Namun orang yang berlindung pada sayap Tuhan, maka ia tidak akan tergoncangkan. Kita lihat di ayat yang ke-27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dalam akhir zaman ini semakin jelas siapa yang tergoncangkan, siapa yang tidak tergoncangkan. Barang siapa yang berlindung pada sabda Tuhan, yang berlindung pada kasih Tuhan, Yesus Kristus, yang memberikan kekuatan penghiburan ya bagi setiap umat percaya. Mari kita perhatikan bahwa goncangan itu pasti akan datang. Namun orang yang sungguh-sungguh mata hati yang tertuju pada Tuhan mendapat perlindungan. Mari saudara kita baca ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Yang tergoncangkan akan kelihatan. Yang tidak tergoncangkan juga akan terlihat. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan padanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dalam perjalanan kita mengecek seperti termometer mengukur suhu badan, kita juga biarlah izinkan firman Tuhan oleh rohnya
memberikan kita pencerahan akan ayat-ayat yang kita baca. Untuk itu dasar dari perjalanan iman salah satunya adalah tekun membaca firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan menjadi jawaban dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, ucapkan syukur, beribadah pada Allah yang menurut cara yang berkenan padanya, karena Dia adalah api yang menghanguskan. Jesus the firstborn, Dia adalah anak sulung dari segala yang ada. Kita juga boleh katakan adalah saudara-saudara Yesus. Namun kita sadari keutamaan Kristus harus selalu menjadi yang menonjol dalam setiap percakapan, perbuatan, dan kehidupan kita. Mari saudara terkasih, saya tidak panjang lebar, kita akan tutup dalam firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami akan percaya apa yang sudah didengar, apa yang sudah ditabur, tidak akan kembali pada Engkau dengan sia-sia. Bahkan di dalam perjalanan iman, setiap orang percaya biarlah lebih kuat, lebih sungguh-sungguh tekun dalam iman kami. Yesus adalah yang sulung. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati pemerintah kami yang ada, berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Merayakan Natal, Yesus Engkau adalah alasan kami ada sebagaimana ada. Terima kasih Bapa, kami serahkan gereja-gereja Tuhan bersatu, ikat dengan tali kasih-Mu, Yesus adalah kepala gereja. Mari saudara terkasih, angkat kedua tangan, terimalah ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat memperingati hari Natal dimanapun berada dalam tanggal apapun. Tuhan Yesus memberkati.